Mengatakan yang penting batinnya saja, zahirnya terserah. Banyak orang bercadar tapi akhlaknya buruk. Banyak orang berpakaian jubah, berpakaian haji tapi nggak pernah sedekah, pelit, nggak pernah infak, nggak pernah sholat. Nah, lebih baik kayak saya ini misalnya, pakaian biasa-biasa, celana pendek, anak pang misalnya, tapi sholat terus, tapi saya iman kepada Allah, sedekah terus. Teman-temanku sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sholat ini perintah lain. Berpakaian Islami ini pun perintah lain. Jadi, ada dua perintah. Pertama, perintah berpakaian ikut cara Nabi, kemudian perintah mengamalkan mengamalkan amalan-amalan yang diberitakan oleh Nabi SAW. Sebagaimana ada seorang wanita yang mengatakan lebih baik nggak pakai jilbab tapi akhlaknya baik daripada pakai jilbab tapi akhlaknya buruk. Nah, ini ucapan yang tidak masuk akal. Karena apa? Karena memakai jilbab dan akhlak yang baik ini sama-sama perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mengikutkan keinginannya kepada agama yang aku bawa. Dan agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur seluruhnya. Zahir batin diatur oleh agama ini. Zahirnya apa? Ya, kita diatur mengenai cara makan, cara minum, cara berpenampilan, berpakaian, cara mencukur rambut, cara memotong kuku. Diatur oleh agama. Diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta, pemilik agama. Begitu juga hati kita pun diatur. Jangan ada rasa dengki, iri, hasad, ghibah, suudzon, buruk sangka. Tidak boleh ada dalam hati kita. Jadi agama ini mengatur zahir dan batin. Oleh sebab itu ketika ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kepada agama Islam secara sempurna, maka kita dituntut untuk mengikuti Islam, mengikuti Allah, mengikuti Nabi SAW secara zahir dan batinnya. Bagaimana penampilan Nabi? Kalau kita misalnya mengatakan yang penting batinnya saja, zahirnya terserah. Banyak orang bercadar tapi akhlaknya buruk. Banyak orang berpakaian jubah, berpakaian haji tapi nggak pernah sedekah, pelit, nggak pernah infak, nggak pernah sholat. Nah, lebih baik kayak saya ini misalnya, pakaian biasa-biasa, celana pendek, anak pang misalnya, tapi sholat terus, tapi saya iman kepada Allah, sedekah terus. Teman-temanku sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sholat ini perintah lain. Berpakaian Islami ini pun perintah lain. Jadi, ada dua perintah. Pertama, perintah berpakaian ikut cara Nabi, kemudian perintah mengamalkan amalan-amalan yang diberitakan oleh Nabi SAW. Sebagaimana ada seorang wanita yang mengatakan lebih baik nggak pakai jilbab tapi akhlaknya baik daripada pakai jilbab tapi akhlaknya buruk. Nah, ini ucapan yang tidak masuk akal. Karena apa? Karena memakai jilbab dan akhlak yang baik ini sama-sama perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah berjilbab bagaimana kita arahkan agar akhlaknya baik. Kemudian jangan daripada berjilbab akhlaknya buruk, lebih baik tidak berjilbab tapi akhlaknya baik. Dia tidak berjilbab itu menunjukkan buruknya akhlak. Kok bisa? Iya, karena dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi lebih baik tidak berjilbab tapi akhlaknya buruk, ini justru menunjukkan akhlak dia yang buruk. Karena dia menganggap orang berjilbab itu akhlaknya buruk.
Jadi berjilbab itu perintah tersendiri, akhlak yang baik itu pun perintah tersendiri. Jadi kalau belum bisa berakhlak baik ya minimal berjilbab dulu. Jangan daripada berjilbab akhlaknya buruk, lebih baik tidak berjilbab tapi akhlaknya baik. Ini ucapan orang yang memang buruk akhlaknya. Karena apa? Karena dia sudah tidak berjilbab itu sendiri menunjukkan keburukan akhlak dia. Buruk dari segi mana? Memang mungkin dari segi dia sosial dengan manusia, dia baik, selalu lembut. Tapi dia sudah buruk akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ikut perintah Allah, tidak ikut perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yudnina alaihinna min jalabibihin. Dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah, ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il muslimin wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin. Untuk menjulurkan jilbab-jilbab mereka, memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Jadi buruknya akhlak seseorang pertama kali tidak bisa kita lihat dari omongannya, tidak. Dari penampilannya pun sudah terlihat. Mungkin dia tidak buruk kepada temannya, pada sesama manusia, tapi dia buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia tidak mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, bagaimana zahir kita ikut Allah, ikut Rasul, batin kita pun ikut Allah, ikut Rasul.